Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BK Sebaya. Apa saja syarat atau karakter yang harus dimiliki BK Sebaya, rekrutmen konselor sebaya, dan pelatihan konselor sebaya. Yang pertama, pengertian BK Sebaya. Menurut Tindak dan Gray, konseling sebaya adalah bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang-orang non-profesional yang menjalankan suatu peranan atau tugas membantu orang lain sebayanya. Sedangkan menurut Peter Van Kan, konseling sebaya adalah penggunaan keterampilan pemecahan masalah dan mendengar aktif untuk membantu orang lain yang sebaya. Rekan sebaya di sini dapat merupakan seseorang dalam situasi yang sama atau seseorang dengan usia atau latar belakang yang sama. Berdasarkan pandangan dari tokoh, kita bisa mengetahui tentang beberapa unsur penting yang ada dalam BK Sebaya. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai usaha pemberian bantuan yang bersifat interpersonal. Yang kedua, dilakukan oleh orang non-profesional atau para profesional, disebut konselor sebaya. Yang ketiga, pemberian dan penerimaan bantuan adalah orang-orang yang relatif seusia atau memiliki kesamaan latar belakang. Dan yang keempat, pelaksanaannya di bawah supervisi konselor yang berkualifikasi. Syarat atau karakter yang harus dimiliki konselor sebaya. Nah, syarat atau karakter yang harus dimiliki konselor sebaya ini yang pertama yaitu memiliki relasi sosial yang relatif luas, khususnya di kalangan siswa, bukan mereka yang terisolasi dari pergaulan mahasiswa. Yang kedua, memiliki pribadi yang kuat, contohnya seperti tenang, terbuka, rajin, dan juga ulet. Yang ketiga, memiliki kepekaan dan perhatian yang tinggi terhadap problem orang. Yang keempat, memiliki prestasi lain akademik yang relatif tinggi, bukan mereka yang prestasi akademiknya sangat rendah. Yang kelima, memiliki kapasitas intelektual yang memadai, seperti cerdas, kreatif, dan bermotif berprestasi tinggi. Rekrutmen konselor sebaya. Nah, pemilihan calon konselor sebaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui pengumuman. Konselor sekolah dapat membuat pengumuman dan menyampaikan kepada siswa mengenai adanya kesempatan untuk menjadi konselor sebaya. Pengumuman dapat melalui majalah dinding, website sekolah, atau penyampaian langsung ke setiap kelas. Yang kedua, penunjukan dan rekomendasi. Siswa yang dipandang potensial dan memiliki karakteristik yang memenuhi kriteria calon konselor sebaya juga dapat direkrut berdasarkan petunjuk atau rekomendasi dari wali kelas. Konselor sekolah dapat mengirimkan surat permintaan nama-nama siswa dari setiap kelas yang dinilai memenuhi kriteria kepada setiap wali kelas. Wali kelas dapat mengirimkan beberapa nama untuk selanjutnya diseleksi lebih lanjut oleh konselor sekolah. Yang ketiga, pilihan teman-teman dari masing-masing kelas. Nah, calon konselor sebaya dapat pula direkrut berdasarkan pilihan dari teman-teman kelasnya. Teman-teman kelasnya tentu lebih paham karakter teman-teman sekelasnya, sehingga tahu siapa di antara mereka yang cocok diberi tugas menjadi konselor sebaya untuk mereka sendiri. Yang keempat, penggunaan prosedur. Menemukan calon konselor sebaya yang lebih tepat dimungkinkan pula diketahui dengan penggunaan asesmen, baik tes maupun non-tes. Konselor sekolah dapat mengidentifikasi calon konselor sebaya potensial melalui penelusuran dokumentasi hasil dari belajar dan catatan tentang siswa.
wawancara terhadap calon-calon yang melamar atau yang diusulkan, ataupun melakukan tes kompetensi calon khususnya yang berkaitan dengan keterampilan interpersonalin dan interpersonal, baik dengan tes psikologi ataupun lewat angket, khususnya yang dibuat oleh konselor sekolah. Selanjutnya, pelatihan konselor sebaya. Program pelatihan bagi calon konselor sebaya bertujuan untuk melengkapi calon konselor sebaya dengan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas konseling sebaya secara lebih efektif di sekolah. Program pelatihan ini merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan konseling sebaya di sekolah. Pola pengembangan keterampilan dalam model ini melibatkan 5 perilaku. Yang pertama, penjelasan ringkas dari pelatih mengenai isi keterampilan yang akan dilatih. Yang kedua, pemberian contoh atau simulasi oleh pelatih tentang cara menggunakan keterampilan itu, diikuti diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, praktik penggunaan keterampilan oleh peserta. Nah, di sini peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 atau 5 peserta. Di setiap kelompok kecil ini, peserta bergantian melaksanakan 3 peran, yaitu sebagai konselor sebaya, konseli sebaya, dan pengamat. Yang keempat, pemberian balikan terhadap penampilan pemeran konselor sebaya dalam praktik penggunaan keterampilan berdasarkan catatan pemeran konseling sebaya, pengamat, dan pelatih. Yang kelima, pemberian tugas luar kelas atau pekerjaan rumah berupa penajaman praktik keterampilan yang telah dipelajari dan menyiapkan diri untuk praktik keterampilan pada sesi pelatihan berikutnya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.